Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita memulai majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keberkahannya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar ilmu maklumat, bukan hanya sekedar konten, tapi bisa kita manfaatkan di saat kita menjalani kehidupan kita, di saat kita sedang sendirian. Kita bisa memanfaatkan kajian-kajian kita tentang muraqabah saat kita harus memutuskan sesuatu dan kita berada di persimpangan. Kita punya dua pilihan, jalan yang benar dan jalan yang maksiat. Maka kita bisa memanfaatkan pelajaran-pelajaran tentang muraqabah saat kita menghadapi pasangan kita, saat kita menghadapi keluarga. Kita tetap on track karena kita tahu Allah sedang mengawasi kita. Semua itu tidak mungkin bisa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah. Di dalam kitab Syiar Alamin Nubala karya Imam Az-Zahabi dinyatakan bahwa ilmu itu nur, ilmu itu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba. Maka selalu mintalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah merahmati seluruh ulama kita dan semoga Allah merahmati Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati seluruh orang yang beliau cintai, keluarga, orang tua, guru, dan semoga Allah mencintai, semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Dan semoga Allah berikan kita hati yang nasih, hati yang senantiasa menginginkan kebaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Hadirin Allah muliakan, setelah kita bicara panjang lebar tentang muraqabah dan kita juga menjelaskan kisah Mas Mubarak atau Pak Mubarak yang begitu luar biasa, maka marilah kita ikat dari seluruh ayat, hadis, dan kisah yang sudah kita sampaikan. Apa sih kiat-kiat menghadirkan muraqabatullah? Apa kiat-kiat menghadirkan muraqabatullah? Kan itu poinnya ya. Ya udah, gimana caranya tuh biar bisa kayak Mas Mubarak yang walaupun nggak ada bosnya dia tetap nggak makan tuh buah. Padahal
buah-buahan itu seolah-olah memanggil-manggil dirinya. Memanggil-manggil dirinya, cobalah aku, cobalah aku, cobalah aku. Tapi nggak mau tuh. Kok bisa kayak begitu? Atau sebagaimana kisah si buta, yang walaupun nggak ada satupun orang-orang, tidak ada satupun orang yang mengungkit-ngungkit masa lalunya, dia tetap ingat masa lalunya. Saya ini buta dulu, dan Allah yang kembalikan hak mata saya. Ini pemberian dari Allah, silakan ambil apa yang kau suka. Padahal nggak ada yang nyuruh dia ngasih semuanya atau ngasih kebebasan. Yang diminta cuma satu kambing. Dia kok bisa seperti itu? Dan masih banyak kisah yang sudah kita sampaikan, yang semuanya itu berawal dari rasa merasa diawasi oleh Allah, walaupun gak ada siapa-siapa. Hadirin Allah muliakan. Lalu bagaimana cara menghadirkan rasa ini? Marilah kita gunakan keterangan para ulama kita. Di antaranya misalnya saya ambil dari keterangan Syekh Sa'ad Khathlan, salah satu pakar fikih pada hari ini, dan tentu saja ulama-ulama kita dimanapun mereka berada. Yang pertama kata tidak lain tidak bukan adalah ilmu. Ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kalau ingin merasa diawasi, kita harus belajar tentang Allah dan harus punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus datang ke kajian, harus ikut. Kalau ingin merasa Allah senantiasa melihat kita pada saat kita qiyamul lail, pada saat kita tahajud, pada saat kita puasa sunnah, sehingga kita tetap semangat puasa walaupun nggak ada yang lihat dan nggak ada yang tahu, tapi kita tetap semangat karena kita tahu bahwa yang memiliki surga dan neraka itu tahu kita sedang puasa. Tidak lain tidak bukan adalah makanya salah satu cara syaitan membuat kita gagal total adalah kita dibuat malas ikut kajian, kita dibuat nggak semangat. Karena itu kuncinya, ingin punya rasa muraqabah, kita harus belajar, terus belajar. Kenapa Mas Mubarak bisa punya prinsip seperti itu? Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya ilmu tentang Allah. Kenapa si buta itu bisa tampil luar biasa, jujur, tulus, dan mempersilahkan mengambil hartanya? Siapa di antara kita pernah mempersilahkan orang ambil harta kita suka-suka?
Misalnya kayak pakai era kertas cek, udah saya tinggal tanda tangan, Anda tulis nolnya berapa terserah, angkanya berapa terserah. Itu ilmu tentang Rabbul Alamin. Makanya harus belajar jamaah, harus belajar. Gak bisa enggak. Makanya kan fungsi ilmu itu apa? Dan ini inti dari ilmu, core-nya ilmu. Ini puncaknya ilmu. Ulama mengatakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Hanyalah orang-orang berilmu. Itu yang takut sama Allah. Makanya jamaah yang Allah muliakan, ulama kita menjelaskan bahwa inti ilmu adalah rasa takut. Mereka mengatakan laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Sebagai mengatakan wa innamal ilmu an kathratil khasyah. Itu prinsip para ulama kita, di antara dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud. Kata mereka inti dari ilmu itu bukan banyaknya periwayatan. Kalau bahasa kita sekarang, inti ilmu itu bukan banyaknya retorika, bukan banyaknya kajian, bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya menyampaikan. Tapi inti dari ilmu itu rasa takut kepada Rabbul Alamin. Seberapa Anda takut kepada Allah? Bukan sebatas seberapa banyak kan Anda menyampaikan. Karena kalau jago menyampaikan tapi nggak takut juga percuma. Itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Hadirin Allah muliakan. Ada seseorang atau ada orang di majelisnya Imam Ahmad itu memberikan komentar tentang seorang sosok yang bernama Ma'ruf Al-Karkhi. Ma'ruf Al-Karkhi. Ma'ruf Al-Karkhi ini dikomentarin oleh sebagian murid atau sebagian orang di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Kata orang tersebut, Ma'ruf Al-Karkhi qasirul ilm. Ma'ruf Al-Karkhi ini orang yang ilmunya sedikit. Ilmunya sedikit. Itu begitu Imam Ahmad mendengar komentar orang tentang sosok yang bernama Ma'ruf Al-Karkhi, bahwa Ma'ruf Al-Karkhi ini ilmunya sedikit, kata beliau, amsik afakallah. Tolong jaga lisan. Jaga lisanmu. Afakallah, semoga Allah memaafkan dirimu. Wih, luar biasa. Ulama tuh enak banget ya. Lihat temennya muridnya segala macam salah bicara, tolong jaga lisan, semoga Allah maafkan dirimu. Ya Allah, kapan kita punya ilmu kayak begini nih? Temen kita ngomong gak karu-karuan, tegas, tapi langsung semoga Allah maafkan dirimu.
Salah, ini teman kita salah nih. Enggak, bukan begitu akhi gitu. Atau misalnya, tolong jaga lisan lo bro, semoga Allah maafkan. Pernah gak sih kita ngomong gitu kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu, semoga Allah maafkan. Amsik afakallah, tolong jaga lisan, jangan bilang kayak gitu, semoga Allah maafkan dirimu. Imam Ahmad gak suka Ma'ruf al-Qarhi dikomentarin ilmunya sedikit. Lalu Imam Ahmad mengatakan, wa hal yuradu minal ilmi illa ma wasala ilaihi ma'ruf. Tolong jaga lisanmu, semoga Allah maafkan dirimu. Bukankah yang diinginkan dari ilmu adalah apa yang didapatkan oleh Ma'ruf al-Qarhi? Jangan ada yang bilang Ma'ruf al-Qarhi ilmunya sedikit. Karena yang dimiliki oleh Ma'ruf al-Qarhi adalah apa yang menjadi inti dari ilmu. Ilmu itu dicari untuk itu. Lalu anaknya bertanya, hal kana ma ma'ruf syai'un minal ilm? Anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah tanya kepada bapaknya, wahai ayahku, memangnya ma'ruf itu punya ilmu ya? Ma'ruf al-Qarhi itu punya ilmu. Lalu ayahnya Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya, ya bunai, kana ma'ahu ra'sul ilmi. Wahai anakku, yang dimiliki oleh Ma'ruf al-Qarhi adalah kepalanya ilmu, puncaknya ilmu. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Rasa takut kepada Allah. Yang dimiliki al-imam, yang dimiliki Ma'ruf al-Qarhi ada rasa takut kepada Allah. Dimanapun dia berada atau beliau berada, merasa diawasi, merasa dilihat, merasa didengar, merasa dipantau terus sama Allah, sehingga tumbuh rasa takut. Dan rasa takut itulah yang menjadi alat kontrol dia, sehingga setiap orang yang memiliki rasa takut itu, lisannya dijaga, sikapnya dijaga, telinganya dijaga, matanya dijaga, tangan dan kakinya dijaga. Kenapa? Karena dia tahu Allah dengar, dia tahu Allah SWT maha melihat dia. Dan itu yang harusnya kita camkan, jemaah sekalian. Renungkan apa yang dikatakan Imam Ahmad. Bukankah yang diinginkan dari ilmu adalah apa yang dicapai oleh Ma'ruf al-Qarhi? Dan ternyata yang dimiliki ini bukan tentang hafalan yang kuat. Ini bukan tentang lama-lamanya ikut kajian. Ini bukan tentang hebatnya retorika atau bagusnya cara penyampaian. Rasul ilm, dia punya puncaknya ilmu, rasa takut kepada Allah. Inilah tujuan kita belajar. Karena itu tadi surat Fatir 28 jemaah. Kita harus buka surat Fatir 28, itu intinya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Yang takut kepada Allah di antara seluruh hambanya hanyalah para ulama, para ahli ilmu, dan orang-orang yang belajar ilmu agama, para penuntut ilmu. Dan rasa takut kita tergantung ilmu bermanfaat yang ada di dalam diri kita. Makanya ilmu itu bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk jago-jagoan, bukan sebenarnya untuk dapat panggung dunia. Innamal ilmu khasyah. Sesungguhnya ilmu adalah rasa takut kepada Rabbul Alamin. Dan bukan berarti kita harus bersih dari dosa. Semua kita pendosa. Tapi itu tadi, sebagaimana sudah kita bahas kemarin, begitu Anda berdosa, yakinlah bahwa Allah melihat Anda ketika Anda berdosa, maka bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, lalu bangkit dari kesalahan Anda. Karena Rabb Anda maha melihat Anda. Dan
Kita udah bahas dalam bab taubat dan istighfar. Allah senang dengan seorang hamba yang apabila berdosa ia bertobat kepada Rabbul Alamin. Dan gembiranya Allah melebihi gembiranya seorang musafir yang kehilangan untanya dengan seluruh bekal yang dia bawa. Lalu ia tertidur dengan pasrah dan siap menghadapi kematiannya. Tiba-tiba dia bangun, untanya datang. Lalu dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking senangnya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya. Dan Allah lebih senang dari itu. Lalu apa yang mencegah kita untuk bertobat kepada Allah? Lalu apa yang mencegah kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita yakin Allah, kita gabungkan antara bab muraqabah dengan bab taubat kepada Rabbul Alamin. Justru kita bertobat karena kita tahu Allah Maha melihat kita. Kita tahu Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat. Dan bukan hanya mendengar dan melihat, dan bukan hanya syadidul iqab, tapi Allah senang banget ketika kita bertobat kepada Rabbul Alamin. Bukankah itu membuat kita punya harapan lagi, semangat lagi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan? Wal yuradu minal ilmi illa ma wasala ilaihi ma'ruf. Dan apakah yang dicari dari ilmu kecuali apa yang didapatkan oleh Ma'ruf al-Karhi? Rasa takut kepada Rabbul Alamin. Itu inti dan puncak dari ilmu. Rasul ilmi khasyatullah. Puncak dari ilmu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bermaksiat, takut buat salah, takut membuat murka Allah. Sehingga itu menjadi alat kontrol bagi kita semua. Dan begitu terjatuh bangkit lagi, begitu terjatuh bangkit lagi, begitu terjatuh bangkit lagi. Karena kita tahu Rabb kita Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan di waktu yang sama Dia nggak mungkin sedang tidur ketika kita bertobat kepadanya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia tidak ngantuk dan tidak tertidur. Oleh karena itu belajarlah dan belajarlah. Lalu kiat yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, agar kita memiliki merasa diawasi oleh Allah. Setelah belajar tentang Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, walaupun kita nggak bisa melihatnya, Ia melihat kita. Ingatlah, walaupun kita tidak bisa mendengar langsung suaranya, tapi Ia mendengar suara kita. Dan itulah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah pada saat mereka sedang berdiri, pada saat mereka sedang duduk, pada saat mereka sedang berbaring. Dan mereka senantiasa memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengatakan, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan hal ini sia-sia. Pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Subhanaka, Maha suci Engkau. Faqina 'adzaban nar. Jagalah kami dari siksa api neraka. Lihat orang-orang beriman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, dan ketika sedang berbaring. Hati mereka disibukkan dengan zikrullah azza wa jalla. Kenapa kita maksiat? Karena kita sering lupa sama Allah.
Kita sering lupa kepada Rabbul Alamin. Masih ingatkah cerita yang dibawakan Ibnu Rajab rahimahullah dan para ulama yang lain ketika ada pasangan laki-laki dan perempuan berada di padang pasir yang luas, lalu laki-laki ini berzina dengan wanita ini. Lalu ketika sudah di last minute, wanita ini risih, takut, dan mengatakan kepada si laki-laki, saya takut ada yang melihat kita. Lalu laki-laki ini pasangannya berusaha menenangkan, dan ia mengatakan, tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang yang ada di langit. Tenang aja, nggak ada yang tahu perbuatan kita kecuali bintang-bintang yang ada di langit. Lalu apa kata si wanita tersebut? Fa'aina mukaukibuha. Kalau begitu, di mana pencipta bintang-bintang tersebut? Bukankah kalau bintang-bintang bisa melihat kita, penciptanya lebih bisa melihat kita lagi? Dia ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat bahwa Allah Maha melihat mereka, dan kalau mereka lakukan itu Allah lihat. Itu kalimat tersebut sontak membuat si laki-laki tersadar, dan mereka berdua pun membatalkan maksiat mereka. Muraqabatullah itu tidak bisa dipisahkan dengan zikrullah azza wa jal. Muraqabah gak bisa dipisahkan dengan zikir. Hanya orang-orang yang kurang berzikir yang gagal mendapatkan muraqabatullah. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah muliakan, berzikirlah kepada Allah, dan bukan hanya dengan lisan. Tapi kalau dengan lisan aja kita lupa, ya gimana yang lain? Berzikirlah dengan lisan, lalu resapilah dengan hati, dan amalkan zikir kita tersebut dengan anggota badan kita. Jangan terlalu berharap kita bisa muraqabatullah di luar sana kalau kita lupa baca doa keluar rumah. Karena begitu kita lupa baca zikir keluar rumah atau doa keluar rumah, itu berarti kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu berharap banyak bisa muraqabatullah dan merasa diawasi oleh Allah ketika kita sedang keluar negeri, kalau kita lupa membaca zikir atau doa safar. Anda lupa baca doa safar, itu sudah langkah awal kita bermaksiat nanti di luar sana. Kenapa? Karena kita lupa sama Allah. Siapa yang bisa kontrol kita di sana kalau bukan merasa diawasi oleh Allah? Dan bagaimana Anda merasa diawasi sedangkan Anda lupa kepada Rabbul Alamin? Jangan terlalu berharap banyak kita bisa mengingat bahwa Allah sedang mengawasi kita pada saat kita di rumah, pada saat ada api yang menyulutkan pertengkaran rumah tangga kita atau kita dengan anak-anak kita. Kalau pada saat masuk rumah aja kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupa baca doa masuk rumah. Dan yang lebih mirisnya lagi, doa masuk rumah cuman bismillah, lalu ucapkan salam, assalamualaikum, atau salam lalu masuk baca bismillah. Jadi kalau cuman satu kalimat bismillah aja Anda lupa, ya gimana Anda bisa, atau bagaimana saya bisa merasa diawasi oleh Allah ketika kita berhadapan dengan pasangan kita, pada saat kita berhadapan dengan anak-anak kita, pada saat kita berhadapan dengan orang rumah, lalu mereka membuat kesalahan, buat kekeliruan, buat masalah. Ya nggak bisa lah. Oh, kalimat satu aja kita lupa. Itu bukan satu kalimat, itu berarti lupa sama Allah. Dan lupa sama Allah, kita nggak akan ngeh bahwa kita sedang diawasi oleh Rabbul Alamin. Jangan remehkan. Jangan berharap banyak kita bisa menghadirkan rasa diawasi oleh Allah di dalam kamar mandi. Ada sebagian orang bermaksiat di kamar mandi, sedangkan ketika masuk kamar mandi aja kita lupa membaca doa atau membaca zikir. Padahal cuma sih Allahumma inni a'udzu minal khubuthi wal khaba'ith. Padahal kita masuk kamar mandi tenang, santai. Jangan berharap ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
atau merasa diawasi. Hadirin yang Allah muliakan. Dan jangan terlalu berharap kita bisa menghadirkan muraqabatullah di hari ini kalau kita lupa baca zikir pagi, lalu nanti zikir petang. Ini semua tentang zikir, kata para ulama. Apa yang membuat Mas Mubarak itu tidak memakan buah? Karena dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengingat Allah, bahwa Allah Maha mengetahui. Makanya berzikir harga mati. Gak bisa kecuali dengan zikrullah azza wa jal. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kalau kita ingin sampai ke titik muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, jangan pernah lupakan zikrullah. Dan libatkan hati kita. Jangan aja lisan, libatkan hati kita. Libatkan hati kita. Dan jamaah sekalian, dan jangan lupakan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim dijelaskan para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama yang lain adalah zikir terbaik. Ini dijelaskan banyak para ulama. Zikir terbaik adalah membaca Al-Quranul Karim. Maka jika kita ingin mendapatkan posisi muraqabatullah, gak bisa tanpa membaca Al-Quran. Dan jangan membaca Al-Quran hanya dengan lisan. Tanamkan dalam hati kita, lalu terapkan. Dan jamaah sekalian, ketahuilah, sebuah aib jika kita sudah lama ngaji dan kita gak bisa baca Al-Quran dan tidak mau berusaha membaca Al-Quranul Karim. Ini yang harus ditanamkan. Kalau hijrahnya baru bulan lalu, oke lah. Kalau hijrahnya baru 2 bulan yang lalu, ya. Kalau hijrahnya baru setahun yang lalu dan belum lancar, tapi sudah mulai start belajar, oke. Tapi kalau hijrahnya sudah lama, lo tetap gak bisa baca. Siapkah kita ditanya oleh Rabbul Alamin? Kenapa gak baca? Kenapa gak mau belajar? Dan bagaimana kita bisa sampai kepada titik muraqabatullah sedangkan kita melupakan firman-firman Allah Jalla wa'ala? Ini kiat untuk bisa mencapai muraqabatullah, zikrullah. Dan zikir tertinggi adalah secara umum membaca Al-Quranul Karim. Lafzan wa ma'na. Kata Al-Imam Al-Qayyim, bukan hanya dengan lafaz tapi dengan makna. Maka harus ada setiap hari, dan resapi. Itu kalau ingin mencapai muraqabatullah. Yang berikutnya jamaah sekalian, yang ketiga, ulama mengatakan at-tafakkur fima dalat alai asma'ullahi al-husna wa sifatuhu al-ula. Tafakkur, bertafakkur atau berfikir dengan hati dan merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rekam jejak nama-nama dan sifat-sifat Allah di sekeliling kita, di kehidupan kita dan di lingkungan kita. Lihat kembali lagi ke surat Ali Imran. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala
mengaitkan antara mengingat Allah dan bertafakkur. Coba kita hadirkan lagi ayatnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Dan mereka memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah pada di langit dan di bumi, seraya berkata, wahai Rabb kami, Engkau tidak mungkin menciptakan ini tanpa ada hikmah. Pasti ada alasan, pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran. Subhanaka, Maha suci Engkau membuat sebuah hal sia-sia. Maha suci Engkau dari mentakdirkan sesuatu tanpa ada tujuan. Maha suci Engkau membuat bisnis kita jatuh, lalu diri kita sakit, lalu segala macam tanpa ada hikmah di balik itu semua. Gak mungkin. Apa aktivitas yang mereka lakukan sehingga mereka bisa sematang ini? Berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan bertafakkur. Makanya ketika kita bahas tentang ihsan, muraqabah tidak bisa dipisahkan dengan ihsan. Itu tingkatan tertinggi di dalam agama kita, Islam, iman, ihsan. Dan ihsan memiliki dua hal. Yang pertama muraqabah, di level tertingginya lagi musyahadah. Kata Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah Maha melihatmu. Dan kita sudah jelaskan, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, itu artinya melihat rekam jejak dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak mungkin melihat zat Allah di dunia, tapi rekam jejak bisa. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu yang akan membuat kita sampai derajat ihsan. Dan kalau kita sampai derajat ihsan, dipastikan kita merasa diawasi oleh Allah. Jadi orang-orang beriman kalau melihat segala sesuatu, angle, sudut pandang yang dia akan pilih adalah yang pertama, bahwa ini berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu, sebelum yang lain, sebelum masuk ke makhluk, sebelum masuk ke ini. Begitu dia lihat sebuah keadaan, dia ingat bahwa ini ada kaitannya dengan nama dan sifat Allah. Apapun itu, dia akan lihat itu. Ketika dia baca kisah Fir'aun misalnya, yang berusaha membunuh seluruh bayi laki-laki Bani Israel, lalu tiba-tiba yang akan menghancurkan kerajaannya adalah seorang bayi kecil yang justru tumbuh di istananya. Ini bukan tentang Nabi Musa dan Fir'aun semata. Dia akan melihat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar, Allah balas perbuatan mereka. Dan Allah sebaik-baiknya yang membuat permainan seperti itu. Fir'aun membuat makar, dibunuhin semuanya, anak-anak laki-laki. Tapi justru yang dia tidak bunuh adalah yang akan menghancurkan kerajaannya. Itu apa? Kalau kan wa makar Allah. Orang yang mencapai derajat muraqabah itu orang yang melihat segala sesuatu dari angle itu. Ketika anaknya meninggal atau keguguran, dia lihat dari angle itu. Kenapa nih sampai Allah ambil anak saya? Dia akan lihat. Ketika bisnisnya jatuh, dia lihat dari angle itu, dari Ar-Razzaq. Kenapa bisa sampai bisnis saya jatuh? Padahal saya udah atur segala macam bisnis, kayaknya aman. Allah ingin menunjukkan siapa yang Al-Qawi di sini. Saya lupa mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lupa bertawakal. Oh, ternyata Allah kasih hikmah bahwa sehingga menuntun saya bisa mengenal hidayah, bisa ikut kajian. Kalau enggak, saya nggak pernah akan ikut demikian. Jadi semua akan dikaitkan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang nggak punya
sifat muraqabah, dia hanya kaitkan dengan makhluk, dan titik sampai di sana. Titik sampai di sana. Dan itu yang membuat dia tersiksa. Karena Ibnul Aun mengatakan, salah satu ulama klasik, dzikrun nasi da wa dzikrullahi dawa. Mengingat makhluk atau manusia hanya buat penyakit, dan mengingat Allah obatnya. Hanya buat penyakit. Coba kita lihat, yang bikin hancur ketika ada kejadian dan kita hanya ingat makhluk, itu yang buat kita hancur sehancur-hancurnya. Yang membuat orang di PHK atau layoff itu drop, tanya. Ketika ada orang di PHK, istrinya drop apa enggak? Istrinya down apa enggak? Down. Itu kan aneh. Yang di PHK suaminya, kok istrinya yang drop? Walaupun seringkali suaminya juga drop. Tanya sama istrinya, kenapa Anda drop? Atau tanya sama suaminya lah, kenapa Anda drop? Anda down? Di antara jawabannya, gimana SPP anak-anak? Lihat, makhluk bukan? Makhluk. Di mana? Kemana? Gimana SPP anak-anak? Gimana bayar kontrakan bulan depan? Itu yang membuat kita drop ketika kita lihat A, B, dan C, dan ternyata makhluk. Kenapa kita nggak ganti dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kok antum pede banget sih, padahal antum baru aja dipecat? Karena rizki saya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perusahaan saya hanya sebagai kurir rizki saya saja. Sudah cukup sampai di sini. Allah akan bimbing saya ke jembatan rizki yang lain. Udah tenang. Tenang aja. Semua dikaitkan dengan Allah dan Allah, nama-nama dan sifat Allah. Ini yang perlu kita camkan. Makanya sebagian ulama mengatakan, yang membuat kita hancur bukan ujiannya, bukan musibahnya, tapi kita tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diperbuat oleh Allah untuk kita. Kita nggak ngerti pola Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita nggak? Karena kita nggak tahu nama-nama dan sifat Allah. Kenapa orang benar-benar berantakan ketika dikasih ujian yang besar? Karena dia nggak tahu bahwa salah satu pola Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu min af'alillah, salah satu yang Allah perbuat kepada hamba-hambanya yang Allah cintai adalah menguji mereka. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji. Ketika dia tidak tahu konsep ini, dia pikir dia dihempaskan, dia ditinggalkan, dia dijatuhkan. Kalau enggak, itu tanda sayang. Oh, tanda sayang ya? Iya. Justru ketika Anda merespon tanda sayang Allah dengan sikap-sikap yang kekanak-kanakan, yang nggak benar, yang maksiat, yang mungkar, itu yang undang murka Allah Jalla wa'ala. Ini yang jadi masalah. Yang membuat kita hancurkan itu, bahwa Allah nggak, kita lupa bahwa Allah mau melihat kita. Allah kasih ujian buat kita, lalu Allah mengawasi kita. Gimana nih sikap kita? Orang yang tahu itu semua tidak akan berani keluar dari track, tidak berani keluar dari jalan. Kenapa? Allah lihat saya akan berusaha berjalan dan terus berjalan. Dan jamaah sekalian, butuh waktu. Karena kita tahu muraqabah adalah salah satu dari unsur ihsan. Dan ihsan adalah ranking tertinggi. Islam, iman, ihsan. Maka jangan berpikir ini hal semudah membalikan telapak tangan. Oleh karena itu terakhir, camkan bahwa ini tidak mudah. Ini tidak simpel. Ini tidak gampang. Kecuali yang Allah pilih dan Allah mudahkan, maka selalu minta pertolongan kepada Allah. Ingat, muraqabah adalah ibadah tertinggi, atau salah satu ibadah tertinggi.
Dan ibadah pasangannya adalah isti'anah. Selalu ingat itu dan nggak boleh lupa. Ibadah pasangannya isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini yang sering kita miss, ini yang sering kita lupa. Kita beribadah dengan mengandalkan kekuatan kita. Lalu ketika kita gagal, kita salahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekalipun kita nggak pernah minta pertolongan kepada Allah. Coba tanya diri kita, berapa kali selama hidup kita minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa diberikan sifat muraqabah. Dan bandingkan berapa kali dalam hidup kita meminta harta, kita meminta kekuasaan, kita meminta posisi, kita minta jabatan, bahkan kita minta anak misalnya. Kita minta anak. Padahal kita tahu innama amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak lain itu ujian. Bandingkan berapa kali kita meminta muraqabah. Ya Allah, berikanlah saya sifat muraqabah. Berapa persen? Berapa kali? Bahkan kuota jari kita saja 10 ini nggak habis untuk menghitung berapa kali kita minta muraqabah. Maka wajar kita terjatuh terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muraqabah adalah ibadah dan nggak akan bisa dicapai kecuali dengan pertolongan Allah. Pasangan ibadah selalu isti'anah. Pasangan ibadah isti'anah. Maka ketika gagal, solusinya bukan mundur. Ketika gagal, solusinya bukan putus asa. Ketika kita terjatuh, solusinya adalah isti'anah. Berapa persen kita isti'anah? Berapa mantap kita minta sama Allah? Sudahkah kita bangun malam lalu minta khusus, ya Allah berikanlah saya sifat muraqabah, hadirkan perasaan muraqabah, tuntun agar saya bisa muraqabah, merasa diawasi olehmu. Kok saya hidup gak ada rasa takut samamu ya? Ada rasa takut. Kemarin nganterin temen dekat ke pemakamannya, tapi nggak ada merasa diawasi oleh Allah. Bangun waktu malam minta sama Rabbul Alamin. Kita lupa meminta. Yang sering kali yang ada di benak kita minta itu minta dunia. Kalau dunia aja minta, masa ibadah nggak minta sama Allah? Isti'anah, minta pertolongan. Bukankah salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal? Ini sosok paling tahu halal dan haram. Yang paling tahu tentang halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Lalu apa doa yang diajarkan Nabi SAW? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala dzikrika. Tolong aku sehingga aku bisa berzikir kepadamu, bisa mengingatmu. Dan salah satunya mengingat akhirnya muraqabah. Ketika kita ingat Allah melihat kita, mereka muraqabah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan memperbaiki amal ibadahku. Seberapa banyak kita baca doa di atas? Dan sekhusyuk apa ketika kita minta? Sekhusyuk apa? Dan bandingkan mana yang lebih khusyuk ketika kita meminta agar Allah angkat penyakit fisik kita, dengan berdoa meminta agar Allah mengangkat kelalaian kita dalam mengingat dirinya. Maka jujurlah kepada Rabbul Alamin. Seringkali kita itu bisa nangis-nangis meminta agar Allah mengangkat penyakit diri kita, tapi kita nggak ada satupun air mata yang menetes ketika kita meminta agar Allah mengangkat kelalaian kita dalam mengingatnya. Ya wajar, kita nggak pernah dapat itu. Kok kita nggak serius minta kok? Kita formalitas. Ketika doa kita formalitas, jangan berharap dijawab oleh Allah. Innal wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah Allah nggak akan kabulkan doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak fokus kepada Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, mintalah pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan dengan demikian berakhirlah bab muraqabah, dan insya Allah mulai pertemuan yang akan datang dengan segala keterbatasan kita dan meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin, kita akan masuk ke bab takwa, bab yang sangat penting di dalam kehidupan kita di dunia dan menatap hari akhirat kelak. Dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat
Dan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menetapkan hati kita semua, amin ya rabbal alamin, dan memberikan keberkahan kepada kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, seringkali saya membuat kesepakatan dengan diri saya sendiri untuk menahan diri dari yang haram, namun berat dan saya langgar sendiri. Mohon tipsnya Ustaz. Barakallahu fiik, barakallah. Hadirin Allah muliakan, gak ada, justru yang bingung tuh kalau ada yang mengatakan kok gampang banget ya Pak Ustaz. Ini memang berat jamaah. Apa kata Nabi SAW? Wal mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillah atau fi ta'atillah kama qala. Orang yang berjihad, mujahid, orang yang berjihad adalah orang yang melawan nafsunya agar selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Kama qala. Menundukkan nafsu diri kita, dijelaskan para ulama, itu mujahid. Itu jihad. Itu jihad. Dan adakah jihad yang mudah? Adakah jihad yang gampang? Nggak ada. Lalu adakah orang pulang jihad itu klimis, bersih, keren? Enggak. Dia akan ditanya, Anda dari jihad atau dari salon? Orang keluar dari jihad itu berantakan, jungkir balik, capeknya minta ampun. Beda orang keluar dari salon kecantikan. Ya wajar ketika berjuang mengalahkan dirinya itu kayaknya capek, letih, lelah. Oh kayaknya badan remuk-remuk semua. Betul, padahal dia cuma ada di kamar dia doang. Padahal dia nggak kemana-mana. Tapi menundukkan nafsu dan jiwa itu setengah mati jamaah. Itu capeknya minta ampun. Itu letih, lelah. Itu nggak mudah. Belum lagi sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab beliau Adabun Nafas. Yang jadi masalah, seluruh musuh, sekali lagi, seluruh musuh atau seluruh orang yang nyerang kita, itu kalau kita kalah, kita dapat pahala. Secara umum. Kalau kita kalah, kita dapat pahala. Kecuali dua musuh. Iblis, syaitan, dan kedua, diri kita sendiri. Begitu kita kalah, habis kita. Yang lain dapat pahala. Antum dikhianati teman antum, lalu antum nggak bisa ngejar dia, antum dapat pahala. Kita dikadalin, dikerjain sama partner kita, terus dia bawa kabur duit kita puluhan miliar, kita nggak bisa kejar dia nyain kita karena dia berhasil nipu kita dapat pahala. Dan uang itu akan balik di akhirat kalau nggak balik di dunia. Tapi kalah dari hawa nafsu, berantakan hadirin. Jadi memang susah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk Ustadz dan keluarga serta tim yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung, juga seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya, Ustadz, bagaimana ini terkadang ketika saya bermaksiat namun pada saat yang sama saya sadar dan tidak lupa Allah melihat saya, namun bahkan hal itu tidak cukup untuk menghentikan saya dan saya sedih akan hal tersebut. Mohon saran Ustadz bagi saya jalan yang paling mudah untuk saya lakukan. Syukran, terima kasih sebelumnya Ustadz, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, itu berarti ilmu itu belum masuk ke dalam hati kita dan menguasai hati kita. Karena kalau hati kita sudah dikuasai oleh ilmu, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kata Nabi SAW, jika hati itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Seringkali ilmu itu hanya masuk ke kepala kita,
Sama orang, seperti orang yang nggak sholat subuh pagi ini karena dia bangun jam 8. Lalu ketika ditanya, Mas, tahu nggak sholat subuh wajib? Iya, gue tahu. Tahu nggak bahwa Allah Maha melihat? Iya, gue juga tahu. Tapi itu nggak membuat dia merasa bersalah dan mengerjakan sholat, apalagi nangis minta ampun, karena ilmunya hanya ada di kepala. Maka masukkanlah ilmu itu ke hati dan bersihkan hati kita. Ingat, letaknya ilmu itu bukan di kepala. Ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu hanya sekedar maklumat, ya bisa di kepala, tapi ilmu yang bermanfaat nggak bisa. Allah berfirman tentang ilmu yang bermanfaat, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilma, melainkan itulah ayat-ayat yang jelas yang berada dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi fokus membersihkan dan menata hati. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, seluruh tim, seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz izin bertanya, kan kalau kita sabar menghadapi musibah insya Allah akan mendapat pahala. Tapi kita kan manusia lemah, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi. Jatuh lagi, bangun, jatuh lagi. Lalu apakah dengan kita jatuh-jatuh terus bertaubat dan insya Allah akan terus berusaha memperbaiki diri akan tetap mendapatkan pahala? Bab sabar berat banget Ustadz, astagfirullah, jazakallah khairan. Hadirin Allah muliakan, bukan hanya bab sabar yang berat, bab ikhlas itu berat, sangat berat. Bab muraqabah berat ya minta ampun. Ini bab-bab berat, tapi inilah dasar dan basic dari ilmu agama. Ini harus kita bangun, dan membangun pondasi memang susah. Kita sedang membangun pondasi dengan segala kelemahan kita dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pastilah terjatuh. Dan bukan yang bertanya aja mengalami ini. Kita semua mengalami, termasuk yang bicara. Siapa dari kita yang bukan pendosa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Lihat sabda Nabi di atas. Setiap kita banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik yang paling banyak bertobat. Berarti jatuh bangkit lagi justru akan mengantarkan kita menjadi orang terbaik, jadi manusia terbaik. Karena Nabi mengatakan tawabun itu yang banyak bertobat, bukan 1-2 kali. Dan memang berat, kita semua merasakan. Antum nggak sendirian, atau mbak nggak sendirian, semua kita merasakan hal itu tanpa terkecuali yang berbicara detik ini. Tapi kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita harus berdoa kepada Rabbul Alamin, dan itu ada minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu di atas metode yang benar untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terkadang saya melihat Instagram Explorer yang isinya berbagai macam informasi, termasuk adanya wanita, laki-laki yang terlihat auratnya maupun musik-musik dan berita yang tidak penting. Terkadang karena merasa bosan, maka saya melihat hal tersebut secara sengaja maupun tidak sengaja. Apakah ini termasuk tidak adanya muraqabah dalam diri ana? Jazakallahu khairan Ustaz, seluruh tim yang semoga dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jawabannya, insya Allah ada bab muraqabah, tetapi masih sedikit, masih kecil ininya, kekuatannya, dan perlu ditingkatkan. Kalau bosan, masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Itu Quran 30 juz seringkali belum kita hatamkan. Kalaupun kita udah hatamkan, mayoritas kita nggak ngerti maknanya. Itu aja udah menyita waktu kita. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan di samping melihat hal tersebut. Maka sekali lagi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya dan bukan urusannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Saya rasa cukup sampai di sini. Terakhir Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, 3 hari ini saya menangis karena dunia. Jumat kemarin pekerjaan saya yang sudah 40% yang saya kerjakan 2 bulan hilang karena kecerobohan teman saya, Ustaz. Jadi kerja 2 bulan hilang. Saya menangis sejadi-jadinya, kejar. Setelah menangis, saya merenung betapa seriusnya saya menangis, sungguh khusyuk untuk dunia. Sedangkan untuk akhirat, saya sulit sekali menangis. Apa Allah sedang berpaling dari saya? Allah tidak bantu dunia saya, dan di hati saya hanya ada pekerjaan saya yang sudah hilang sama teman saya. Allah cerai beraikan urusan dunia saya, dan saya merasa santai saat tidak khusyuk dalam beribadah dan makin futur terus menerus. Dari manakah saya harus memulai memperbaikinya? Ya, terima kasih. Yang pertama, ini tanda kebaikan dari Allah, bahwa Allah menyadarkan kita, dan kehilangan pekerjaan yang sudah dilakukan secara intens selama 2 bulan, jika buahnya adalah menyadari kesalahan kita yang tidak khusyuk terhadap hal-hal akhirat, itu sangat worth it, bahkan sangat murah sekali. Cuma 2 bulan kerja. Di luar sana ada banyak orang, untuk sadar dia lalai, terhadap akhirat, dia harus kehilangan pasangannya dulu, dia harus kehilangan anaknya dulu, dia harus kehilangan perusahaannya dulu. 2 bulan mah gak ada apa-apanya. Itu Allah maha baik. Cuman gara-gara hidayah itu mahal, jamaah. Hidayah itu mahal. Dulu tuh Bilal itu dengan darah memperjuangkan, Sumayyah itu dengan darah memperjuangkan hidayah. Mereka korbankan semua harta mereka. Abu Bakar tinggalkan semua hartanya untuk hidayah. Utsman bin Affan tinggalkan seluruh hartanya di Mekah untuk hidayah. Kalau kita disadarkan Allah, harganya cuman kerjaan 2 bulan, ya Allah, itu Allah baik banget sama kita. Allah baiknya minta ampun. Cuma 2 bulan. Di luar sana kehilangan istri, anak-anak, baru dia sadar ternyata selama ini saya jauh dari Allah. Setelah istri dan anaknya pergi meninggalkan dia, lalu istrinya nikah dengan laki-laki lain, udah selesai. Setelah suaminya pergi dari dia, setelah suaminya menceraikan dia, baru dia sadar bahwa dia telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma pekerjaan 2 bulan. Padahal udah 2 bulan baru berapa? 40% lagi. Belum 100%. Baru 40%. Ada orang kehilangan usahanya yang digeluti 20 tahun. Hancur. Baru dia sadar, ya Allah, selama ini saya kemana? Baru dia sadar. Ada banyak orang baru sadar setelah kanker stadium 4 terminal, baru dia bangun dari mimpi-mimpi ilusinya. Setelah kanker stadium 3 baru dia sadar, ya karena selama ini gue kemana? Ini baru 2 bulan, baru 40%, 50% aja belum, baru 40%. Itu kalau bukan kebaikan Allah apalagi? Kalau bukan kebaikan Allah apalagi? Ada banyak orang bingung mau nyari hidayah di mana, cari kesana, nggak ketemu-temu. Dia harus korbankan semuanya baru dapat. Maka bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Mulailah dengan taubat, lalu belajarlah dari dasar dan bersihkan hati kita, dan bergaulah dengan orang-orang yang baik, dan berusaha menjadi soleh atau soleha. Dan jangan salahkan teman kita yang buat blunder, atau jangan terlalu nyesek. Justru kita bersyukur karena inilah jalan hidayah, atau bahasa simpel, ini harga yang harus dibayar untuk sebuah hidayah. Dan bersyukurlah Anda dapat harga yang sangat amat murah, dan itu semua kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Anda dan kita semua.
ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.